Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amrullah. Dan saya Mugda Zaki Triyoga. Dan saya Raffles King Saputra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masalah apartheid. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu apartheid? Kalau teman-teman belum tahu apa apartheid, kami akan menjelaskan apa itu apartheid. Let's go. Let's go. Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan ras yang ditetapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan pada sekitar awal abad ke-20. Menurut politik, perbedaan warna kulit ini, orang kulit putih memiliki status tertinggi, diikuti oleh orang India dan kulit berwarna, kemudian orang kulit hitam Afrika. Dalam pelaksanaannya, sistem ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi terhadap orang berkulit hitam. Oleh karena itu, politik apartheid ditentang baik di Afrika Selatan maupun oleh negara di seluruh dunia. Meski secara resmi, pelaksanaan politik apartheid baru dimulai pada 1948, tetapi cikal bakal munculnya masalah ini dapat ditelusuri sejak awal abad ke-19. Sejak pertengahan abad ke-17, bangsa Boer Belanda mulai menjajah Afrika Selatan guna menguasai sumber daya alamnya. Mereka juga menerapkan praktik perbudakan yang salah satu aturannya, para budak harus mendapatkan izin dari tuannya apabila hendak berpergi jauh. Pada akhir abad ke-18, peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi budak, tetapi juga seluruh Khoi-Khoi, salah satu suku asli Afrika Selatan. Peraturan ini terus berlaku ketika bangsa Boer dikalahkan oleh Inggris pada awal abad ke-19. Bahkan menurut peraturan nomor 49 tahun 1828, orang-orang kulit hitam harus diberi izin terlebih dahulu apabila ingin mencari pekerjaan. Ketika Inggris menerapkan undang-undang penghapusan perbudakan pada 1833, status budak diubah menjadi pekerja kontrak. Kandidat demikian, aturan yang berlaku tetap melegakan realisme terhadap orang non-kulit putih. Sepanjang akhir abad ke-19, hak-hak orang non-kulit putih demikian dilucuti, seperti pembatasan dan jumlah pemilih tanah dan hak untuk ikut dalam pemilu. Pada dekade pertama abad ke-20, orang kulit hitam tidak diizinkan mengikuti pemilu. Selain itu, mereka dengan orang-orang keturunan India dilarang untuk memasuki kawasan tersebut. Pada 1910, Uni Afrika Selatan didirikan, yaitu negara khusus dengan Kertanegara Inggris. Diskriminasi rasional diperparah ketika Partai Nasional Afrika memenangkan pemilu pada 1948. Anggota partai ini berasal dari etnis kulit putih keturunan Belanda, Afrikaner, yang menguasai politik dan pemerintahan di Afrika Selatan. Setelah mereka memenangkan pemilu pada 1948, Partai Nasional Afrika kemudian mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih. Sementara kelompok ras lain selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik dan warga negara dengan penuh. Penduduk Afrika Selatan juga digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, salah satu suku bangsa di Afrika Selatan, orang Asia, kebanyakan Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran. Rezim apartheid memberlakukan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam Afrika Selatan melalui hukum negara. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian ruang hidup antara ras di Afrika Selatan. Golongan putih mendapat 87%, wilayah Afrika Selatan, sedangkan kulit hitam hanya mendapatkan 13%. Selain itu, praktik diskriminasi terjadi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Perdana Menteri Afrika Selatan Hendrik Verwoerd 1958 sampai 1966 menyebut bahwa akan menjadi kesalahan apabila masyarakat Afrika Selatan hidup dalam kesetaraan.
Sejak itu, perlayanan rakyat Afrika Selatan terhadap pelaksanaan politik apartheid terus menggema. Bahkan diskriminasi terhadap kulit berwarna ini juga dikecam oleh dunia internasional. Salah satu bentuk gerakan menentang apartheid adalah African National Congress atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Setelah melalui perjuangan panjang, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid pada 21 Februari 1991. Itulah penjelasan mengenai apartheid dari kami bertiga. Terima kasih yang sudah menonton. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.